Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Yitro. Yitro adalah nama mertua Moshe, seorang imam yang tinggal di Midian. Jadi Yitro itu dia adalah orang Midian, bukan orang Israel. Nah, Yitro datang mengunjungi Moshe dengan membawa Sipora, istrinya Moshe, dan dua anak-anak Moshe yang bernama Gersom dan Eliezer. Nah, kamu harus hafal ya. Jadi Moshe itu mempunyai seorang istri namanya Sipora dan mempunyai dua orang anak namanya Gersom dan Eliezer. Nah, mengapa parasat ini dinamakan parasat Yitro padahal Yitro bukan orang Israel? Nah, sebelum kita melanjutkan lagi pelajaran firman Tuhan dalam parasat Yitro, kita akan melihat dulu gambar yang ada huruf Ibraninya, ya. Kita lihat Yitro dalam bahasa Ibrani itu dieja sebagai Yud, Taf, Res, dan Faf. Yud, Taf, Res, Faf. Dibaca Yitro. Tadi Ima Ira katakan Yitro itu dia bukan bangsa Israel. Dia adalah orang Midian. Nah, mengapa nama Yitro itu dijadikan judul parasa pada pagi hari ini? Tadi Ima Ira katakan, meskipun Yitro bukan bangsa Israel, tetapi Adonai Elohim memakai Yitro untuk memberkati bangsa Israel. Menunjukkan bahwa Adonai Elohim bisa melakukan siapapun, ya, atau bisa memakai siapapun. Adonai Elohim bisa memakai siapapun sekalipun bukan orang percaya untuk memberkati umatnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yitro? Yitro memberikan jalan keluar kepada Moshe dalam menghadapi masalah yang ada pada bangsa Israel. Yitro melihat bahwa Moshe sangat kelelahan melayani persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Moshe juga kelelahan karena banyak orang Israel yang bertanya tentang perintah-perintah Adonai Elohim yang harus mereka lakukan. Dan semua pertanyaan itu dibawa oleh bangsa Israel kepada Moshe. Sehingga yang dilakukan Moshe setiap hari itu adalah melayani keperluan atau persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel mulai dari pagi sampai dengan petang. Ketika Yitro melihat itu, Yitro berpikir, kapan Moshe bisa memberikan waktu untuk keluarganya, untuk Sipora istrinya, dan juga Gersom dan Eliezer anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Yitro? Apakah Yitro datang kepada Moshe lalu memarahi Moshe? Moshe, gimana sih? Aku udah datang kepadamu membawa istrimu dan anak-anakmu, tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu gak peduli sama mereka. Kamu justru sibuk melayani keperluan bangsa Israel. Apakah itu yang dilakukan oleh Yitro? Tidak, ya. Yitro memberikan nasihat kepada Moshe agar Moshe itu tidak kelelahan. Bukan hanya Moshe tetapi bangsa Israel juga. Karena bangsa Israel itu harus antri. Sebelum bicara kepada Moshe itu mereka harus antri. Akhirnya Yitro memberikan jalan keluar kepada Moshe. Moshe, kamu itu tidak bisa melayani kebutuhan seluruh bangsa Israel hanya seorang diri. Kamu itu perlu didampingi oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Kamu angkatlah orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, untuk menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50 dan pemimpin 10. Jadi
orang-orang Israel itu sebelum datang kepada kamu, mereka harus datang dulu kepada pemimpin 10, kepada pemimpin 100, kepada pemimpin 50, kemudian kepada pemimpin 100, kepada pemimpin 1000. Kalau para pemimpin itu ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel, barulah mereka menghadap kepada kamu. Sehingga kamu tidak capek, bangsa Israel tidak capek, ya. Kamu juga bisa punya perhatian kepada istri dan anak-anakmu, kepada keluargamu, seperti itu. Dan semua orang Israel juga happy, senang, karena mereka juga tidak menghabiskan waktu seharian untuk datang berbicara kepada kamu. Usul itu dipandang baik oleh Moshe, dan Moshe melakukan apa yang diusulkan oleh Yitro. Jadi Yitro ini nama mertua Moshe yang luar biasa, ya. Dia memberikan jalan keluar kepada persoalan yang dihadapi oleh Moshe dan juga kepada orang Israel. Dari sini kita belajar satu hal, ya. Kalau kita melihat seseorang, apakah itu teman kita, mereka punya masalah, kita jangan memarahi mereka, tetapi kita harus mengajak mereka bicara. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa memberikan jalan keluar kepada masalah yang teman kita hadapi, ya. Nah, Yaladim yang dikasihi oleh Elohim, di dalam parasa Yitro ini di situ diceritakan bagaimana Adonai Elohim memberikan 10 firman kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian bahwa Adonai Elohim itu adalah Adonai yang harus mereka sembah, dan kemudian bangsa Israel itu juga adalah bangsa yang dimiliki oleh Adonai Elohim, karena Adonai Elohim sudah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Ada yang hafal 10 firman atau Asara Hadefarot dalam bahasa Ibrani? Ada enggak di sini yang udah hafal? Ya, Ima Ira akan bacakan yang itu aja ya, yang versi singkatnya. Yang pertama bahwa Hashem adalah satu-satunya Elohim. Yang kedua, jangan menyembah patung. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Adonai Elohim dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Syabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan barang atau kepunyaan milik orang lain. Ya. Nah, sekarang coba kita buka kitab suci kita membaca Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 8. Keluaran 19 ayat 1 sampai 8, Ima akan baca untuk kamu semua ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Moshe menghadap Elohim, dan Hashem berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakov dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Bahasa Israelnya itu segulah ya. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau lakukan kepada orang Israel. Ayat 7, lalu datanglah Moshe dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Hashem kepadamu. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Hashem akan kulakukan. Lalu Moshe pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Hashem. Ya, jadi ini satu peristiwa yang luar biasa. Setelah Adonai Elohim membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, kemudian juga
bangsa Israel diberikan kemenangan yang luar biasa ketika bangsa Amalek menyerang mereka, ya. Lalu tiba saatnya Adonai Elohim akan memberikan tanda perjanjian kepada bangsa Israel. Tanda perjanjian ini juga sekaligus merupakan pedoman hidup kudus. Karena bangsa Israel sekarang itu bukan lagi bangsa budak di Mesir, tapi mereka menjadi bangsa merdeka, menjadi bangsa kepunyaan Adonai Elohim. Tadi di sini ya ditulis bahwa kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kemudian kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, karena itu ya, sebelum Israel menjadi bangsa yang kudus di hadapan Adonai Elohim, maka Adonai Elohim harus memberikan pedoman hidup kudus kepada bangsa Israel. Nah, di dalam parasa ini kita membaca juga bagaimana suasana yang begitu dahsyat ketika Adonai Elohim memberikan 10 firman atau Asara Hadefarot kepada bangsa Israel di gunung Sinai. Kamu bisa membaca di situ ya, suasananya yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Karena ketika Adonai Elohim dia memberikan 10 firman itu ya, Adonai Elohim turun disertai dengan para malaikat, disertai dengan kereta-kereta kuda yang berasal dari sorga. Jadi ini satu peristiwa yang luar biasa. Lalu kemudian bagaimana reaksi bangsa Israel ketika melihat keadaan itu ya? Bangsa Israel dia hanya tahan mendengarkan 2 firman yang pertama, yaitu Adonai adalah satu-satunya Elohim dan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sesudah itu mereka berteriak kepada Moshe, Moshe katanya ya, kami takut kepada Adonai Elohim. Kalau kami terus ada di sini jangan-jangan kami mati. Karena itu ya, biarlah Adonai Elohim berbicara kepada kamu, kemudian nanti kamu yang akan mengajarkannya kepada kami. Jadi jangan kami sendiri yang menerimanya karena kami tidak tahan dengan kemuliaan Adonai Elohim yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jangan-jangan kami mati. Karena itu kamulah yang menjadi pengantara antara kami dengan Adonai Elohim. Ya. Nah, Moshe dia bersedia menjadi pengantara antara bangsa Israel dengan Adonai Elohim karena Moshe begitu mengasihi bangsa Israel. Sama ya dengan Yeshua HaMashiach. Dia juga mau menjadi pengantara kita dan Bapa di surga karena Yeshua HaMashiach mengasihi kita. Dia mengasihi kita sampai dia menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Yohanes pasal 14 ayat 6 sebagai ayat hafalan ya. Kamu baca di sana Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesua kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini luar biasa sekali. Bapa di surga adalah Adonai Elohim yang kudus ya. Dia tidak dapat dihampiri oleh kita manusia. Kenapa? Karena kita semua berdosa. Jadi ada pemisah antara kita dengan Bapa kita. Pemisah kita apa? Dosa. Karena itu Adonai Elohim dia memberikan anaknya yang tunggal Yeshua HaMashiach supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kol hakavod, Shabbat Shalom, Yeshua HaMashiach memberkati.